Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Kali ini Mbok Jar ingin mereview buah sukun dan bagaimana cara mengolahnya. Nah, buah sukun merupakan buah tropis yang sekilas mirip nangka, berwarna hijau, berbentuk bulat lonjong dan berdaging putih, serta tak mempunyai biji. Buah sukun kaya akan mineral seperti kalsium dan magnesium, serta berpotensi mencegah resiko penyakit jantung. Buah sukun bisa dibikin sayur, dikukus, digoreng, dipanggang, maupun dibikin ceriping atau keripik sukun. Nah, kali ini Mbok Jar ingin berbagi tutorial gimana caranya membuat ceriping sukun yang gurih, renyah, kemeriuk, dan tahan lama. Bahkan di sini Mbok Jar ingin berbagi gimana caranya bikin ceriping sukun dengan berbagai rasa. Nah, mula-mula sukun dikupas kulitnya ya, seperti ini. Nah, setelah dikupas kulitnya, lalu dibersihkan dan dicuci bersih. Setelah itu, sukun dibelah menjadi 4 bagian dan diiris tipis-tipis seperti ini ya. Kali ini Mbok Jar mengiris dengan pisau atau secara manual karena sebenarnya Mbok Jar punya pisau irisan ceriping khusus sih, tapi karena daging sukun itu teksturnya keras, tidak seperti singkong ataupun buah pisang, maka menurut Mbok Jar lebih gampang diiris secara manual ya dengan pisau. Tapi ya itu yang perlu diingat, mengirisnya harus benar-benar tipis ya. Dan karena sukun yang mau dimasak Mbok Jar ini sudah mau mateng, warnanya ada yang sedikit agak kecoklatan ya, dan mengirisnya itu agak sedikit susah. Namun nanti setelah dibikin ceriping, justru sukun yang sudah agak tua ini rasanya akan manis dan enak deh. Lain seperti sukun yang belum mateng atau yang belum benar-benar tua. Nah, kita membuang bagian yang tengahnya ya, karena ini tidak enak untuk dimakan. Kita mulai mengiris lagi sampai semua sukun teriris dengan sempurna. Nah, setelah ini diiris semua, Mbok Jar akan menyiapkan air untuk merendamnya ya. Kenapa harus direndam? Supaya ceriping yang kita bikin nanti hasilnya kemeriuk. Mula-mula kita siapkan air kapur sirih secukupnya. Ini diendapkan ya, dan diambil air yang bening saja ya, dan dicampurkan ke dalam air bersih seperti ini. Setelah dicampurkan air kapur sirihnya, nanti irisan ceripingnya ini direndam. Merendamnya cukup setengah sampai 1 jam saja ya pemirsa. Setelah itu nanti kita tiriskan dan dibilas kembali dengan air bersih supaya kandungan air kapur sirihnya benar-benar hilang. Kenapa harus bersih? Supaya kandungan air kapur sirihnya benar-benar hilang agar ceripingnya tidak pahit atau tidak getir ya, karena kita tahu air kapur sirih rasanya agak sedikit getir. Nah, ini direndam. Mbok Jar merendamnya cukup 1 jam aja ya pemirsa, dan setelah direndam air rendaman akan berubah ya. Mungkin ini karena getah yang terkandung di dalam irisan ceriping larut ya, larut dalam air. Nah, ini Mbok Jar menyiapkan air dikasih dengan kaldu ayam. Ini yang Mbok Jar pakai merek Royco ya. Dan dikasih sedikit garam, diaduk. Ini nanti Mbok Jar mau bikin yang rasa kaldu ya, yang gurih. Dan nanti Mbok Jar juga membuat ceriping sukun dengan manis gula, dan ada lagi dengan rasa manis gula halus atau gula sejuk. Karena rencana awal Mbok Jar pengen bikin ceriping sukun beraneka rasa. Namun karena Mbok Jar juga suka rasa original tanpa dikasih apa-apa, Mbok Jar nanti juga bikin yang pertama nanti bikin ceriping ori ya, tanpa rasa.
rasa original begitu. Nah, setelah ini cukup rendamannya, lalu kita tiriskan dan dibilas sampai bersih. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah hasilnya seperti ini sudah benar-benar bersih ya pemirsa. Setelah dicuci bersih. Nah, ini ada sebagian yang agak kecoklatan, ini bukan kotor ya pemirsa. Ini adalah sukun yang hampir matang. Nah, setelah ditiriskan kayak gini, Mbok Jar siap menggoreng. Mula-mula kita menyiapkan wajan dan ditaruh di atas tungku. Lalu disiapkan minyak goreng yang cukup banyak ya pemirsa. Ini Mbok Jar memakai 1,5 liter minyak goreng. Kemudian Mbok Jar memasukkan sedikit margarin atau mentega ya. Ini Mbok Jar masukkan 1 sendok mentega. Kenapa Mbok Jar mencampurkan mentega ke dalam minyak goreng? Karena Mbok Jar menghendaki nanti ceriping sukunya itu beraroma dan gurih begitu. Nah, setelah dipanaskan dan menteganya mencair, menyatu atau melebur dengan minyak goreng, setelah dirasa cukup panas, kita akan memasukkan irisan ceripingnya. Ini Mbok Jar mau tes dulu ya, sudah panas apa belum. Nah, kita masukkan 1 dulu ya. Kayaknya kurang begitu panas, ditunggu dulu supaya benar-benar panas. Nah, ini kayaknya sudah panas ya. Setelah buih-buihnya mentega agak berkurang, hilang, itu buktinya minyaknya sudah panas. Ini kita masukkan kembali irisan ceripingnya. Nah, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya, dikira-kira saja. Diaduk-aduk supaya irisan ceripingnya itu satu sama lain tidak lengket. Diaduk-aduk terus ya pemirsa, supaya nanti hasilnya ceripingnya itu kering dengan sempurna ya pemirsa, nggak ada yang melempem. Kita harus sabar menggoreng dan apinya sedang saja ya pemirsa, supaya bisa matang sempurna dan tidak gosong. Karena kalau apinya terlalu besar dikhawatirkan ceripingnya gosong sebelum matang sempurna. Nah, kalau misalnya dibikin ceriping ini, kita tidak harus buah sukun yang sudah tua banget ya pemirsa. Misalnya dibuat ceriping tuh sukunya bebas, tapi kalau misalnya dikukus atau digoreng, kita wajib memilih ceriping yang benar-benar tua. Nah, sambil menunggu ceripingnya mateng, Mbok Jar mau ngasih tip ya, gimana cara memilih buah sukun yang baik dan benar-benar tua. Mula-mula yang harus diperhatikan adalah kulitnya berwarna hijau kekuning-kuningan, karena buah sukun yang masih muda kulit buahnya itu hijau ya, hijau benar-benar hijau. Tapi kalau yang sudah tua itu kulit buahnya hijau kekuning-kuningan dan kulitnya itu tidak menonjol serta sudah halus dan rata ya pemirsa. Daging buahnya pun sudah berwarna putih krem. Nah, serta daging buahnya itu sudah tidak mengandung getah ya. Ini pertanda kalau sukun benar-benar udah tua. Nah, ini ceriping Mbok Jar udah siap diangkat ya pemirsa. Setelah tadi ditinggal untuk menjelaskan gimana ciri-ciri sukun yang tua, ini ceripingnya sudah matang dan siap diangkat. Karena ini yang dibikin ceriping Mbok Jar adalah sukun yang benar-benar tua, hasil gorengannya agak sedikit gosong karena rasa manis, tapi cantik, tetap cantik deh, kekuning-kuningan. Nah, karena ini ceriping yang dibikin Mbok Jar sudah agak banyak, Mbok Jar nanti juga akan bikin dengan varian rasa yang lain. Kalau pengen manis, kita harus menyediakan gula pasir ya, secukupnya, ditambahkan air sedikit
diaduk hingga rata, diaduk-aduk hingga membentuk sirup gula ya pemirsa. Nah, kalau kita ingin membuat ceriping dengan rasa manis, mula-mula ceriping yang kita goreng seperti tadi dibiarkan sampai setengah mengering ya. Nanti kalau setelah kering, setelah hampir kering ceripingnya, kita memasukkan larutan gula ini ke dalam ceriping. Begitu. Nah, setelah kita menggoreng ceriping seperti tadi, seperti yang original tadi, karena Mbok Jar ingin membuat ceriping manis juga, ini setelah setengah kering seperti ini, kita masukkan larutan gulanya ya, dimasukkan, lalu diaduk-aduk hingga rata, sampai larutan gulanya itu menempel sempurna di permukaan ceriping. Apinya sedang saja ya pemirsa, karena larutan gula kalau digoreng dengan api yang besar nanti akan membuat ceriping kita gosong. Nah, setelah ceripingnya kering, benar-benar kering, kita siap mengangkatnya ya. Diangkat dan ditiriskan. Nah, cantik banget deh. Warnanya kuning semringah. Kita siap meniriskannya. Tiriskan di sini ya pemirsa. Dan kita lanjutkan menggoreng lagi. Proses bikin ceriping manis sudah selesai. Kita tinggal bikin ceriping yang asin dan gurih dengan rasa kaldu ayam. Gula. Nah, kalau misalnya kita pingin ceriping yang asin, kita tinggal menambahkan larutan tadi ya, air sama garam serta kaldu ayam. Ini kalau tutorial cara membuat ceriping asin atau gurih. Kita tinggal pilih ya pemirsa, kita mau bikin yang asin atau yang manis atau yang natural, original kayak yang pertama tadi. Pemirsa tinggal pilih, Mbok Jar cuma kasih tip dan kalian tinggal mempraktekannya. Karena di sini Mbok Jar membuat 4 tips cara bikin ceriping dengan rasa yang berbeda. Dan yang terakhir nanti ada satu lagi cara membuat ceriping dengan rasa dikasih rasa gula sejuk, yaitu ceriping yang original tadi tanpa rasa, tinggal kita kasihkan gula halus atau gula sejuk, dicampur begitu, dan kita bisa mendapatkan ceriping rasa manis dan rasa dengan taburan gula-gula halus. Nah, ditiriskan seperti ini dan hasilnya benar-benar kremes deh pokoknya. Nah, ini yang tutorial gimana caranya membuat ceriping dengan taburan gula halus atau gula sejuk. Kita bisa menambahkan gula menurut selera. Yang ingin manis bisa ditambahkan gula halus banyak, namun bila yang nggak suka terlalu manis, gula halusnya sedikit saja ya. Dikocok-kocok begini, diaduk-aduk supaya gula halusnya merata sempurna. Nah, ini tinggal disajikan. Menggoda selera ya. Yang penasaran boleh mencoba. Nah, ini tinggal dicicipin ya. Dicek rasa benar-benar kremes apa enggak deh. Ini Mbok Jar coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nambah lagi deh. Gula
gula ya, dikasih larutan air gula. Tampak seperti ini ya, tampak basah padahal ini enggak. Renyah banget. Dan ini hasil ceriping manis yang dikasih larutan gula tadi. Dari luar tampak seperti berair ya, padahal ini enggak, karena yang tampak berkilap ini adalah larutan gula yang pada menempel di permukaan dan rasanya manis banget. Yang suka manis silahkan mencoba. Nah, demikian tadi tip dari Mbok Jar gimana caranya bikin ceriping dengan aneka rasa. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya.